Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Rajab syahrul Muharram wa ja'ala al-amala fihi amalan mutaqarraba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin Bapak Ibu sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur, kita bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita perbanyak ucapan salawat, kita perbanyak ikhtiar kita untuk mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW agar kehidupan dunia kita semakin baik, semakin mulia, dan kehidupan akhirat kita pun amat sangat semakin dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas tentang peristiwa yang hanya terjadi sekali sepanjang kehidupan manusia. Hanya terjadi kepada seorang manusia yang paling mulia. Tidak akan terjadi kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut dikenal dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi pula bercerita tentang peristiwa ini di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Allah ingatkan di surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana awal ayatnya adalah bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allah awali peristiwa yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dengan ungkapan tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Nabi berisra karena Allah yang mengisrokan. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bukan peristiwa manusia. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi hanya Allah yang kuasa untuk melakukannya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Disebutlah Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanannya Allah pilih waktu yang terbaik, yaitu waktu malam. Kendaraannya dipilih kendaraan yang terbaik, yaitu buraq. Yang menyertainya, yang membersamai juga dipilih malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Tempat keberangkatannya dan tempat tujuannya juga dipilih yang paling mulia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Hadiah yang Allah anugerahkan kepada Nabi setelah peristiwa ini juga hadiah yang sangat istimewa, yang paling mulia. Ibadah sholat 5 kali sehari. Dengan sekian banyak kemuliaan itulah layak kita selalu mengingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Mi'rajnya ada di surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi telah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli berada di sisi sidratil muntaha. Disitulah Allah mengabadikan bahwa perjalanan Mi'raj itu adalah dari langit ketujuh menuju sidratil muntaha. Kemudian Allah perintahkan sholat 5 waktu untuk semua umatnya Nabi. Mi'raj artinya adalah menaiki dan meningkatkan. Sehingga kita fahami bahwa Isra yang dilakukan oleh Nabi perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah proses untuk Allah tingkatkan kemuliaan Nabi. Untuk Allah angkat derajat Nabi. Secara filosofinya benar Nabi meningkat dari tempat yang bernama Masjidil Haram. Kemudian bertolak ke Masjidil Aqsa. Meningkat dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama hingga langit ketujuh. Meningkat lagi menuju Sidratil Muntaha. Peningkatan itu adalah merupakan anugerah Allah. Kita semua selaku umatnya Rasul kagum, bangga, dan semakin kita memuliakan Nabi. Hanya Nabi yang diisrokan, yang dimi'rajkan oleh Allah. Selain Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang diberikan anugerah yang teragung ini. Anugerah Isra, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang mulia dengan waktu yang amat sangat singkat. Kemudian Mi'raj naik ke tempat yang paling tinggi, yang tidak akan dicapai oleh selain dari Nabi. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Layak kita mengingatnya. Bagaimana the golden future ini menghadirkan peristiwa-peristiwa agung. The golden future by Mekatur ini memang sebuah syiar yang teragung. Syiar yang tertinggi. Karena peristiwanya adalah peristiwa yang terjadi pada manusia yang tertinggi, yang teragung, yang termulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Melainkan pasti yang diinginkan oleh Allah adalah hikmahnya. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan, kata Allah, beberapa tanda-tanda dari keagungan dan kebesaran Allah. Ungkapan ini untuk mengingatkan hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa intinya kita diminta menyaksikan. Kita diminta melihat, mentafakuri kembali sekian banyak tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Banyak sekali tanda-tandanya. Tapi ini tanda yang istimewa. Ini tanda yang sangat agung. Tanda yang paling besar. Tanda yang memang menunjukkan keagungan Allah sekaligus keagungan Nabi yang dianugerahkan oleh Allah keagungan tersebut. Linuriyahu min ayatina juga menunjukkan bahwa semua peristiwa itu pada hakikatnya adalah bukan untuk kita membanggakan diri kita. Bukan untuk kita semakin kagum terhadap diri kita. Apalagi sampai kita takjub dengan diri kita. Tapi tujuan utamanya, semakin kita mengagumi Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah,
bahwa kita amat sangat kecil, kita amat sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang maha segala-galanya. Kalau kita kaitkan dengan Nabi kita, maka peristiwa ini merupakan anugerah untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengalami satu hal yang sangat berat dalam hidupnya. Ujian terberat itu saat beliau ditinggal wafat oleh Khadijah, istri baginda Nabi. Ditinggal wafat pula oleh pamannya yang banyak membantu dan membelanya. Anugerah terbesar itu adalah anugerah kebahagiaan, anugerah ketenangan, anugerah Nabi semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutlah dengan Amul Hazan, tahun duka cita, paling berat bagi Nabi. Betapa beliau amat sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha, pamannya Abu Thalib yang membantunya. Tapi Allah berkehendak keduanya dipanggil oleh Allah. Dalam keadaan sedih itulah Allah kasih kebahagiaan. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita mengambil hikmah bahwa kita yakin jika ada ujian, jika ada kesulitan, berarti Allah sedang menyiapkan anugerah kemuliaan. Allah sedang menyiapkan anugerah yang lebih baik. Allah sedang mengangkat derajat kita. Allah sedang mencintai kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi menyampaikan itu karena Nabi ingin umatnya yakin bahwa kalau Allah mencintai satu kaum, mencintai kita semuanya, maka Allah akan menguji kita. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah anugerah setelah ujian. Setelah situasi yang berat yang dialami oleh Nabi. Maka hikmahnya bahwa Allah akan menganugerahkan kemuliaan, ketinggian derajat, manakala kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lain yang kita layak ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat agung ini adalah bahwa anugerah terbesar Allah untuk kita manusia adalah ilmu. Para pengkaji, para ilmuwan, para cendekiawan mengkaji dari sudut pandang ilmu pengetahuan bagaimana Isra dan Mi'raj ini terjadi. Ada ilmu yang sangat agung. Bahwa perjalanan yang panjang itu dengan ilmu, dengan teknologi, bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Jarak yang panjang bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Demikian juga seseorang menjalankan sesuatu harus berdasarkan ilmu. Dan sholat itu harus dijalankan dengan ilmu. Berarti saat Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu pada masa yang sama, Nabi diberi ilmu oleh Allah cara melaksanakan sholat 5 waktu. Jadilah kita menjalankannya sesuai dengan sabdanya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian itu sholat seperti kalian melihat aku sholat. Seperti kalian membaca tata cara sholatku di dalam hadis-hadisnya. Seperti kalian mendapatkan informasi tentang bagaimana Nabi sholat dari sahabat-sahabatnya. Itu ilmu. Dan keagungan Isra dan Mi'raj itu juga mengingatkan kita tentang keagungan ilmu. Nabi mendapatkan ilmu yang sangat besar. Nabi mendapatkan anugerah ilmu yang sangat tinggi. Tidak ada orang yang mencapai ilmu tersebut. Bahkan diperlihatkanlah surga dan neraka. Diperlihatkanlah orang-orang yang berada di surga dan di dalam neraka. Sebuah ilmu, sebuah hikmah bahwa Nabi mengingatkan kita semua. Al-jannah hak. Surga itu benar adanya. Wan-nar hak. Neraka itu benar adanya. Kita persiapkan untuk mendapatkan surga Allah. Kita hindari hal-hal yang menjadikan kita
dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Hikmah ilmu bahwa di dalam peristiwa apapun selalu ada ilmu. Jika kemudian ilmu kita tidak mampu memahami secara lengkap, kita katakan, la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ajari apa-apa yang kami tidak tahu. Engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Engkau lah yang maha bijaksana. Ilmu kami hanya di sini. Ilmu kami terbatas. Apalagi soal Mi'raj yang tidak mungkin dipahami berdasarkan ilmu manusia yang sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, sedangkan itu adalah hal yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Tapi ada ilmunya di situ, yaitu ilmu sholat, ilmu perjalanan. Bahwa manusia yang melakukan perjalanan, dia harus siapkan ilmunya. Perjalanan umroh ada ilmunya. Perjalanan haji ada ilmunya. Perjalanan religi ada ilmunya. Selain dari ilmu, maka ada hikmah. Bukankah Allah mengingatkan? Hikmah itu anugerah Allah yang terbesar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah berarti dia mendapatkan anugerah kebaikan yang paling banyak. Kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj agar kita mendapatkan hikmah. Nabi yang mulia saja juga Allah uji bagaimana dengan kita. Nabi yang mulia saja selalu bersungguh-sungguh bagaimana dengan kita. Nabi yang mulia juga ingin kita menjalankan tuntunan Allah dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Nabi yang mulia pula mengingatkan kita bahwa ada dunia dan ada akhirat. Sehingga hikmah lain dari kita mengingat peristiwa agung ini adalah untuk kita mengingat ada hal-hal yang tidak akan dapat dicapai oleh akal kita. Ada surga, ada neraka. Ada kehidupan surga, ada kehidupan neraka. Sidratil Muntaha tidak akan bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan, oleh teknologi, oleh kemampuan manusia. Benar-benar itu adalah anugerah Allah. Demikian juga surga dan neraka tidak akan bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Tapi Allah meminta kita meyakini, mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu mengimani yang gaib. Peristiwa ini layak kita imani meskipun mungkin kita tidak memahami semuanya, selengkapnya. Disitulah kembali kita mengingat dan memperingati peristiwa agung, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Karena kemuliaannya, karena keagungannya, kita pula yang mengingat keagungan, insya Allah kita semakin mulia, semakin agung. Dan kita selalu melakukan perjalanan. Perjalanan ibadah, perjalanan amal, perjalanan kebaikan. Agar kita diangkat oleh Allah. Agar kita ditinggikan oleh Allah. Di dunia, kita diangkat kemuliaannya. Di akhirat kelak kita pula mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah program The Golden Future by Mekatur dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa agung dan semakin meningkat iman serta takwa kita, dan semakin bagus lagi ibadah dan amal soleh kita. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya selalu bersama seluruh program-program Syiar Dakwah Mekatur. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan akan menambah kemuliaan, menambah kebaikan, menambah keberkahan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terus ikuti media sosial Mekatur.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu udah siap semuanya. Ini umroh musim dingin kita yang kesekian ya Pak ya. Gitu, karena musim dingin ini mulainya dari bulan November bahkan ya, udah dingin. Tapi di Januari ini hati-hati, bisa minus. Jadi minus itu bisa -5, -2. Kondisinya naik turun di sana, up and down gitu. Jadi nanti sekian, besok anget. Pastinya Mekatur akan selalu mensupport Bapak Ibu ibadah. Ini di luar Bapak Ibu memberikan kewajibannya ke kami akan andai kata terjadi penuh sesak di Al-Haram, saya akan memberikan gratis Bapak Ibu untuk naik bagikar. Dengan fasilitas yang bagus, ibadah kita insya Allah tambah bagus. Mekatur, keren banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah.